Akhirnya tiba di puncak gunung. Kemungkinan yang lain muncul di hati Erik, sebuah kemungkinan yang lebih menakutkan. Apakah kalian pernah menduga bahwa dia adalah salah satu anggota kita? Begitu Erik selesai mengucapkan perkataan ini, seluruh tubuh Arso dan Deno terasa dingin. Tidak mungkin. Iblis hitam itu bersembunyi di antara kita. Selain itu, kita semua berada di lokasi penyerangan sebelumnya. Jika iblis hitam itu adalah salah satu anggota tim, bukankah dirinya akan terungkap? Namun, jika sungguh seperti itu, siapakah dia? Thomas Lin, Norman Yang, atau Rain yang misterius itu? Itu hanyalah dugaanku, jangan terlalu memikirkannya. Saat melihat kedua tuan itu menganalisisnya dengan serius, Erik menggelengkan kepala. Dia juga hanya menduga, tidak memiliki bukti. Namun, jika iblis hitam itu terus membuat masalah dan muncul di depan matanya, dia akan membuktikan hal ini baik cepat atau lambat. Tidak peduli siapa sebenarnya iblis hitam itu, dia sudah mengalami kerugian dari kita. Seharusnya tidak akan bertindak lagi untuk waktu singkat. Untuk selanjutnya, kita harus lebih berhati-hati dan mencoba untuk mencapai puncak gunung secepat mungkin. Erik mengangkat kepala dan melihat ke atas. Saat berada di padang pasir, dia mengingat bahwa kabut putih di atas puncak gunung sangat sedikit dan akan lebih mudah waspada di kisaran itu. Namun, mereka tetap harus berhati-hati di sepanjang jalan ini. Selanjutnya, Erik langsung mengeluarkan Sky Eater. Serangga hitam kecil dengan jumlah puluhan ribu itu terbang keluar dari pergelangan tangan Erik dan menyebar, kemudian mengelilingi semua orang seperti kabut hitam. Sesungguhnya, Erik juga tahu bahwa kedua tuan itu seharusnya mengetahui identitas Erik yang sebenarnya, karena dia memang tidak berencana untuk menyembunyikan apapun. Hanya saja, kedua tuan itu memiliki karakter yang baik, juga bisa menjaga rahasianya. Jadi, Erik tidak lagi berencana untuk menyembunyikan apapun dari mereka. Ditambah, posisi mereka sekarang seharusnya merupakan posisi paling terakhir dari beberapa kelompok kultivator. Tetapi Erik juga tidak khawatir jika bertemu dengan Norman dan yang lainnya. Serangga-serangga kecil ini memberi perasaan yang sangat garang. Arso dan Deno saling bertatapan, mereka diam-diam merasa kaget. Meskipun serangga hitam kecil yang disebarkan Erik tidak mencapai ukuran kacang kedelai, namun tanpa diketahui alasannya, serangga-serangga kecil yang memancarkan cahaya hitam itu membuat mereka merasa ketakutan. Seolah-olah, serangga-serangga kecil ini memiliki kemampuan untuk mengancam hidup mereka. Meskipun penampilan serangga kecil itu memang cukup mengerikan, namun Arso dan Deno tahu bahwa itu digunakan Erik untuk melindungi mereka. Jadi, saat melihat keganasan serangga kecil tersebut, mereka malah merasa lebih nyaman. Puluhan ribu serangga kecil melayang di sekitar. Jika iblis hitam itu benar-benar muncul, dia juga tidak akan mudah untuk melakukan serangan diam-diam. Waktu berlalu dengan sangat cepat, 3 jam telah berlalu. Erik bersama kedua tuan itu telah mendaki Broken Hill dan secara bertahap mendekati puncak gunungnya. Dengan cepat, orang-orang itu melihat kabut putih di depan mata perlahan-lahan menipis dan sebuah tangga batu muncul di depan mata mereka. Jika melihat ke kejauhan, sebuah bentuk istana besar di kedalaman dapat terlihat secara samar-samar. Akhirnya, kita segera tiba. Arso dan Deno menghela napas lega. Tampak dekat, namun sesungguhnya sangat jauh. Saat melihat dari bawah kaki gunung, mencapai puncak gunung ini sepertinya tidak akan menghabiskan banyak waktu. Namun, mereka berjuang begitu lama untuk tiba di puncak Broken Hill tersebut. Adapun untuk makhluk yang seperti iblis hitam itu, dia tidak lagi muncul setelah serangan gagal itu. Tidak tahu apakah karena jejaknya terungkap dan dia memilih untuk terus bertahan,
atau dia telah mengalihkan perhatiannya kepada kultivator yang lain. Terhadap hal ini, Arso dan Deno hanya bisa berduka untuk mereka. Tangga batu menuju puncak gunung ini sangat aman. Mereka tidak menemui masalah seperti bertemu dengan iblis monster atau pola dewa maupun sejenisnya. Segera, Erik tiba di depan gerbang istana tersebut. Istana ini sangat mewah, bagaikan istana raja yang sangat besar. Gerbang istana tidak tertutup, tetapi terbuka. Berdiri di luar gerbang dan melihat ke dalam, terlihat banyak paviliun, kolam peri dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya tersembunyi di istana ini. Namun, meskipun tidak banyak kabut putih yang menghalangi mereka di istana ini, tetapi terdapat sebuah tirai cahaya yang mendistorsi ruang hampa. Baik paviliun maupun kolam, semuanya seolah-olah dibiaskan oleh cahaya yang terdistorsi yang berubah bentuk, yang membuat kultivator tidak bisa melihat situasi spesifik di dalam dan tampak sangat misterius. Erik membuka mata dewanya dan melihat. Di antara langit dan bumi, berbagai macam pola dewa tersusun, yang membuat Erik merinding melihatnya. Pantas mengapa istana ini mampu menunjukkan pemandangan seperti itu. Di area gerbang istana, tidak terdapat formasi yang bergejolak. Setelah memasuki gerbang istana, berbagai pertigaan jalan mulai muncul. Erik juga tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dia hanya bisa memilih salah satu jalan secara acak untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika beberapa orang itu melewati beberapa paviliun, terlihat jelas ada banyak jejak pertempuran di dalam dan di luar istana, serta gelombang reiki yang belum menghilang. Jelas bahwa tempat-tempat ini pernah dikunjungi oleh orang lain sebelumnya. Saat berjalan maju, ketiga orang itu juga menemukan beberapa ruangan. Namun, pintu ruangan-ruangan itu sudah terbuka dan ada beberapa yang tertutup. Namun setelah pintunya dibuka, di dalam ruangan tersebut meskipun terdapat beberapa bekas barang penyimpanan, tetapi rak-rak di sana sudah kosong. Jelas bahwa barang-barang itu juga dibawa pergi oleh orang yang sebelumnya datang ke sini. Sap, sap, sap. Namun, saat para kultivator itu melangkah masuk ke koridor yang panjang, tanaman merambat di taman sebelah mereka seolah-olah hidup kembali. Ribuan tanaman merambat itu bagaikan ribuan tangan yang terus-menerus memanjang dan ingin menangkap 3 orang dan 2 beruang itu. Ini juga merupakan serangan pertama yang ditemui Erik dan yang lainnya di dalam istana. Setiap tanaman merambat itu setebal lengan dan diselimuti oleh duri hitam yang tajam, jelas merupakan sesuatu yang beracun. Jika tertangkap oleh benda ini dan kulit terluka, cairan racun yang berjumlah banyak itu akan masuk ke dalam tubuh. Itu bahkan bisa menyebabkan kultivator fase penilaian mati tragis di tempat. Namun, Erik dan yang lainnya sejak awal sudah mewaspadai situasi di sekitar itu. Saat tanaman merambat itu datang menyerang, kedua tuan itu langsung mundur dengan cepat. Erik membalikkan telapak tangannya, kemudian pedang kintong yang berkedip dengan cahaya guntur seketika muncul di tangannya. Brak! Pedang dilambaikan dan guntur bergejolak. Petnak yang tajam menghancurkan tanaman merambat yang berjumlah banyak itu, kemudian cairan berwarna hijau tua menyembur keluar. Hati-hati, benda ini beracun, ujar Erik. Arso dan Deno juga mulai menghancurkan tanaman merambat itu dengan pedang. Setelah mendengar ucapan Erik, mereka seketika mengoperasikan teknik sekte Xingshan. Tubuh bintang surgawi tidak hanya berguna pada hantu dan roh jahat, tetapi juga berpengaruh pada benda beracun, yang dapat dikatakan sedikit mirip dengan tubuh Raja Qin milik Erik. Hanya saja, sebagai tubuh pertempuran zaman kuno, tubuh Raja Qin jauh lebih kuat daripada teknik yang diwariskan sekte Xingsan tersebut. Ben dan Benny terus-menerus menyemburkan cahaya guntur dan menyerang tanaman merambat itu tanpa henti, bahkan menyerang akar tanaman merambat itu yang berada di dalam kebun. Beberapa saat kemudian,
Beberapa orang itu menghancurkan semua tanaman merambat yang menyerang mereka itu. Lalu, Deno menggelengkan kepala. Tidak disangka, seiring dengan waktu berlalu, pepohonan dan tanaman di dalam kebun istana pun menjadi siluman. Mungkin, mereka memang merupakan makhluk istimewa. Tidakkah kamu ingat kalau Dewa Bintang pernah mengatakan bahwa semua yang diletakkan di tempat ini adalah benda-benda yang tidak sempurna? Mungkin semua ini adalah tanaman spiritual dengan kemelekatan jiwa yang tidak lengkap, ujar Arso. Deno masih ingin mengatakan sesuatu. Namun, tiba-tiba terdengar suara dari bawah kakinya. Seiring dengan seruan kaget Arso, tanaman-tanaman merambat itu tiba-tiba melewati lantai di bawah koridor dan langsung menarik kedua kaki Deno. Bersambung.